Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Diva Zulfiana dengan NIM V1323040. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial berisi tutorial praktik melakukan analisis SEM PLS dengan Smart PLS. Jadi yang pertama-tama kita bisa langsung masuk ke Smart PLS. Kemudian kita masuk ke new project, kemudian kita OK, kemudian kita langsung aja kita klik double klik to import data, klik 2 kali, kemudian kita pilih file, kemudian kita klik OK, kemudian akan muncul kolom berisi angka. Selanjutnya klik 2 kali project yang sudah kita buat tadi, nanti akan muncul kanvas kosong. Kemudian kita akan membuat grafik atau kerangka dari penelitian kita melalui Smart PLS. Yang pertama, kita klik laten variabel, kemudian klik 1 kali area kanvas, kemudian muncul lingkaran. Kita menamai lingkaran, caranya klik kanan, kita klik rename, kemudian kita VR Core Quality, kemudian kita klik OK. Selanjutnya membuat kerangka, caranya klik kanvas, otomatis muncul lingkaran, kemudian kita buat 9 lingkaran. Kemudian kita klik select, kita rename. Jadi di sini ada kiri 1, tengah 6, kanan 2. Kiri 1 yaitu VR quality, yang di tengah itu ada perceived enjoyment, kemudian perceived immersion, kemudian perceived usefulness, kemudian yang kelima perceived cost, 6 perceived risk, yang ke-7 perceived complexity. Kemudian yang kanan itu ada 2, jadi yang nomor 8 perceived value, kemudian ada yang terakhir behavior intention. Selanjutnya kita merapikan lingkaran-lingkaran. Secara manual kita bisa klik select lalu dipindahkan. Kalau mau cara cepat kita bisa merapikan dengan tools yang ada di sini. Caranya horizontal, tekan lingkaran, kemudian kita klik CTRL, tekan lingkaran lainnya yang sejajar, klik kanan, klik select element top. Kemudian kalau mau yang vertikal kita bisa tekan lingkarannya, klik CTRL, tekan lingkaran lainnya yang sejajar, kemudian klik kanan, klik align select element left or right. Kemudian memasukkan masing-masing indikator ke dalam variabel yang sudah kita buat. Contohnya di sini terdapat indikator CQ1 dan seterusnya. Ini merupakan gambaran dari content quality. SQ1 dan seterusnya merupakan gambaran dari sistem quality, dan V1, VI1 dan seterusnya merupakan gambaran dari vividness. Jadi CQ1 sampai V14 merupakan indikator dari VR quality. Caranya klik indikator CQ1, tekan shift, kemudian tekan indikator V14, otomatis semua akan keblok. Kemudian kita drag dan masukkan ke variabel VR quality. Kemudian kita klik indikator PE1, tekan shift, kemudian tekan indikator PE5, otomatis akan keblok semuanya. Kita drag dan masuk ke variabel perceived enjoyment dan kita lakukan ke semua indikator. Selanjutnya, merapikan agar indikator-indikator tidak saling bertabrakan dan kita bisa mengganti arah indikatornya menggunakan tools yang ada. Caranya, klik select, pilih variabel yang akan kita rapikan, kemudian klik kanan, pilih align indikator, kemudian
behavior intention, aligned indikator, sama ada perceived value, aligned indikator top. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah dari relative ke formative dengan cara kita klik pada variabel VR quality, kemudian kita bisa klik kanan, pilih switch between formative or reflective. Kemudian arah panahnya akan berubah dari yang awalnya variabel ke indikator menjadi indikator ke variabel. Selanjutnya kita akan menghubungkan setiap variabel yang ada di sini dengan cara klik bagian connect di atas ini, klik variabel satu kali, tidak usah ditekan, kemudian tarik untuk menghubungkan ke variabel yang ditujukan. Ulangi seperti itu terus hingga semua variabel akan terhubung. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan prosedur yang pertama, PLS algorithm, untuk mengetahui outer loadingsnya dengan cara klik video calculate, kemudian kita klik PLS algorithm, abaikan settingan, kemudian kita klik start calculation. Kemudian tabs bisa kita pilih, sudah ada angkanya di setiap garis tanpa tanda panah. Kita akan melihat outer loadingnya. Caranya kembali ke PLS algorithm, pilih outer loadings, kemudian disitu akan muncul angka. Jadi di sini kita bisa dilihat bahwasanya outer loading yang baik itu harus di atas 0,7. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa outer loading yang di bawah 0,7 otomatis langsung jadi warna merah, jadinya tidak valid. Kita hapus indikator yang tidak sesuai di bawah 0,7, PE01, PC01, PIM02 dengan cara kita klik indikator sambil kita tekan CTRL dan klik indikator lainnya yang tidak sesuai. Klik kanan, kemudian kita klik delete. Kemudian di situ ada tampilan kosong. Selanjutnya klik calculate PLS algorithm, start calculate outer loadings. Kita cek masih ada tidak warna merah selain di VR quality. Jika sudah tidak ada, berarti outer loadingnya sudah aman. Sebelumnya kita memfokuskan pada behavior attention, sekarang kita akan fokuskan ke VR quality dengan cara calculate, kemudian bootstrapping, kemudian test type to tail, kemudian start calculation, kemudian outer wedge, kemudian kita cari data yang merah tapi ke VR quality. Kemudian kita hapus indikator yang tidak sesuai kriteria di bawah 0,7, ada JQ02, SQ01, SQ03, V103, V104. Kemudian kita klik calculate bootstrapping test type. Karena kita diminta untuk mediating effect, kita start calculate. Kemudian hasil analisis path coefficients, nama dan indikator yang merah, perceived complexity, perceived value, perceived cost, perceived value, perceived risk, perceived value. Penjelasan kriteria signifikan, T dikurangi statistik, kemudian menjadi 1645, p-value kurang dari 0,005. Jadi pada path coefficients
direct atau langsung. Yang pertama, faktor perceived enjoyment, immersions, dan usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap perceived value. Kemudian yang kedua, perceived value secara signifikan mempengaruhi behavior attention. Kemudian yang ketiga, VR quality berpengaruh signifikan terhadap semua variabel turunannya, terutama terhadap enjoyment, immersion, dan useful. Yang keempat, perceived complexity, cost, dan risk tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived value. Kemudian untuk total indirect effect, nama dan indikator yang merah, perceived complexity, behavior intention, perceived cost, behavior intention, perceived risk, perceived value. Penjelasan kriteria signifikan T dikurangi 1 kurang dari 1645, p-value lebih dari 0.05. Perceived enjoyment, immersion, dan useful berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap behavior intention melalui perceived value. VR quality memiliki pengaruh tidak langsung yang kuat dan signifikan terhadap perceived value dan behavior attention melalui jalur radiasi. Kemudian yang ketiga, perceived complexity, cost, dan risk tidak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap behavior attention. Kemudian specific indirect effect, penjelasan kriteria signifikan T dikurangi statistik kurang dari 1645, p-value lebih dari 0.05. Jalur mediasi yang kuat dan signifikan adalah melalui perceived enjoyment, immersion, dan useful. Kemudian yang kedua, VR quality secara tidak langsung mempengaruhi behavior attention secara signifikan, terutama lewat jalur useful dan enjoyment. Yang ketiga, jalur yang melibatkan complexity, cost, dan risk belum menunjukkan efek mediasi yang signifikan. Total efek penggabungan antara direct dan indirect. Kemudian penjelasan kriteria signifikan T statistik kurang dari 1695, p-value lebih dari 0.05. Yang pertama, variabel perceived enjoyment, immersion, useful, dan perceived value sangat penting karena berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signifikan terhadap behavior attention. Yang kedua, VR quality adalah variabel kunci utama yang mempengaruhi hampir semua aspek persepsi pengguna secara signifikan. Kemudian yang ketiga, perceived complexity, cost, dan risk tidak berpengaruh signifikan secara total terhadap perilaku, behavior attention, maupun nilai perceived value, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diseliminasi atau ditinjau ulang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.